Shakarana Maya Sukurana Maya Shakarana Maya Sakara Kiarana Maya Sakarana Maya Shakarana. Tuhan, pagi hari ini Tuhan kami kembali datang Tuhan. Kiarana Maya Shakarana Maya Sukuroro Kiarana Maya Shakarana Maya Sherere. Mari naikkan setiap sembah. Kiarana Maya Shakarana Kiarana Maya Sukuroro Shakarana Maya Shakarana Maya Shakarana Maya So. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar
truth, the way. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Oh, I bless your name. I bless your name. I give you all. I give you praise. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. I bless your name. Shakaranamaya shararararare. Biar pagi ini kami naikkan siap sembah. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Oh, I bless your name. I give you all. I give you praise. Biar pagi hari ini seluruh alam semesta menyembah Raja di atas segala raja. Biar bersama para malaikat kami sembah Raja kami. Biar pagi hari ini kami naikkan cawan doa, cawan ucapan syukur. Biar rata-rata syikir ini, biar pagi hari ini Tuhan membuka semuanya, membuka setiap tingkap-tingkap langit, membuka setiap gerbang demi gerbang. Oh Jesus.
You are the truth, the way. I bless your name. Sekarang You are the light. You are the light, the truth, the way. I bless your name. I bless your name. Oh, we bow down and worship Yahweh. Oh, we bow down and worship. Tuhan, biar setiap bangsa demi bangsa, setiap kota demi kota, setiap provinsi yang ada atas Indonesia, biar datang untuk sujud menyembahnya kepada satu nama, Yeshua HaMashiach. Sekali lagi we bow down. Biar pagi hari ini kami memanggil nama-Mu ya Tuhan. Biar pagi hari ini kami mendekat kepadamu.
Kami memanggil nama-Mu. Tuhan hamba minta malaikat penyembah Tuhan ada atas rumah demi rumah. Biar sungguh Engkau yang mengajari kami untuk menyembah. Engkau yang membawa setiap irama-irama dan musik surga. Sampai ada portal-portal ilahi-Mu Tuhan. Hanya Kau yang layak untuk ku sembah. Hanya Kau Tuhan yang layak untuk ku sembah selama-lamanya.
hanya Kau yang ku cinta, hanya Kau Tuhan Raja. Hanya Kau yang ku cinta, suci, suci, layak Engkau layak, sungguh segenap hidupku, nafasku jadi persembahan di bawah kaki-Mu, kebanggaanku, kejayaanku. Tak ada artinya selain untuk-Mu. Segenap hidup, segenap Semua WL semuanya. Syakana Rapasi. Musik semuanya, tenang semuanya. Syakana Rapasi Kenereba. Saya mau cari Tuhan, saya mau cari Tuhan. Musik tolong diam. Syakana Rapasi Kenereba. Kiara pasokonto kono robosi, kiara pasokonto kono robosi. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Apalah artinya Tuhan setiap pagi kalau pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau Engkau, kami mau Engkau Tuhan. Kami mau ada Engkau sampai kami bisa rasakan Engkau. Sampai kami tahu Engkau ada Tuhan. Syakana rapa shekenereba. Syakana rapa shekenereba. Sing hallelujah to the Lord. Rafael ambil mic. Sing hallelujah
Shakanta kanaramo. Sing haleluya. Tuhan, mari Tuhan, mari Tuhan. Sing haleluya. Mari naikkan hatimu, mari angkat suaramu. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Shadado. Sing haleluya. Kiaraba sokonto kono robo sekenereba. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Shadadadade. To the Lord. Kiarabo. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya to the Lord. Sing haleluya. Sing haleluya. Sing haleluya to the Lord. Tuhan, ampuni kami. Kalau setiap semua cara kami, Tuhan, menyembah belum tepat ada di hadirat-Mu, Tuhan. Syakana rapa syakanta kana ramu. Syakanta kana rapa sekene repe sekene repa. Syakana rapa sokonto kono robo sikia rapa. Syakana ramo sokonto kono robo sikia rapa. Kiana rapa sokonto kono robo se. Kia rapa sokonto kono robo siki. Syakana rapa shede. Yesus, ku sembah.
sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Tuhan, sekali lagi kami mohon belas kasihan-Mu. Yesus, Ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, kerinduan dalam hidupku Kiara Pashe menyembah-Mu. Yesus, Kiara Pasha da 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 da. Sembahkan sujud di hadapan-Mu, Kerinduan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi katakan Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidup biar kerinduan kami untuk datang kepadamu Tuhan, menyembah, sembah dan puji. Sembah dan puji Duit tatamu. sembah dan puji Duit tatamu, Sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kiaramo, Sembah dan Kiarama tatamu. Mari Tuhan, biar terbuka setiap tingkap-tingkap langitmu Tuhan. Biar setiap pujian penyembahan kami naik di hadapan-Mu Tuhan. Syakana raba syakene reba. Duit tatamu. Ya, kami naikkan di hadapan-Mu. Adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji Duit tatamu. Kiarama Sembah dan puji Duit tatamu. Sembah dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Duit tatamu. Syadadado. Sembah dan puji Duit Kiarama syadadadadadadado. dan puji Duit tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji Duit tatamu. Sembah dan puji Duit tatamu. Sembah
Mari Tuhan, mari biar setiap firman-Mu pagi hari ini kami renungkan Tuhan. Tuhan, kami mau lihat sungguh Tuhan lawatan itu terjadi Tuhan di bangsa kami. Kami mau lihat Tuhan lawatan itu jadi di masa kami Tuhan. Ajari kami pagi hari ini Tuhan. Buat setiap pasukan-Mu bisa mendengar, pasukan-Mu bisa merindukan sebuah lawatan itu terjadi Tuhan. Karena untuk masa itulah yang sudah dinubuatkan. Untuk masa itulah yang sudah Engkau janjikan Tuhan. Engkau sudah lepaskan firman-Mu dari surga. Dan maka firman-Mu itu tidak akan pernah gagal, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Mari siapkan hati kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Selamat pagi. Kita mau renungkan tentang bagaimana membuka gerbang lawatan. Kita ini menantikan sebuah masa di mana sudah dinubuatkan. Bahkan itu mulai dari kisah para rasul, mulai dari kitab Joel, semua sudah menangkap pesan Tuhan bahwa akan terjadi di hari-hari terakhir sebuah masa lawatan, sebuah masa yang belum pernah ada. Dari generasi demi generasi belum pernah melewatinya, belum pernah mengalaminya. Dan itu akan menjadi sebuah masa yang terakhir. Masa lawatan yang terbesar. Hari ini kita mau belajar bagaimana membuka gerbang lawatan. Yang pertama, kita mau belajar dari Elia. Mari kita baca dari kisah 1 Raja-Raja 18 36 sampai dengan 37. Tolong dibacakan, ada yang membacakan. 1 Raja-Raja 18 36 sampai dengan 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini." Hari itu masa di mana semua nabi-nabi Tuhan itu ditangkap. Karena hari itu Ahab yang menjadi raja atas Israel, dia menyembah kepada dewa-dewa yang lain. Ada nabi-nabi Baal yang dia percaya. Dan salah satu yang ingin ditangkap itu adalah Elia. Karena Elia selalu memperkatakan semua yang Tuhan katakan. Selalu menyampaikan perkataan-perkataan yang dari Tuhan. Dan buat Ahab, buat bangsa Israel, itu adalah perkataan-perkataan yang tidak pernah enak. Perkataan-perkataan yang tidak pernah cocok dengan hati. Dan hari itu para nabi-nabi Tuhan itu ditangkap. Tetapi Elia hari itu sengaja dia berkata. Hari ini dikatakan pada waktu Elia hari itu dia menantang nabi-nabi Baal. Seluruh nabi-nabi Baal dikumpulkan dan Elia seorang diri yang menghadapinya.
Dan hari itu Elia dikatakan dia mempersembahkan korban petang. Dan dia berkata seperti apa? Tuhan, biarlah mereka melihat Allah yang benar. Hari itu yang dirindukan Elia cuma satu. Supaya bangsa ini bisa sungguh melihat siapa Allah yang benar. Dan hari itu Elia menaikkan korban petang. Dan dikatakan seperti ini. Bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu. Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Bagaimanapun juga pada waktu itu, pada waktu Elia ingin menyatakan siapa Allah yang sesungguhnya untuk membuka sebuah gerbang lawatan. Yang pertama, kita bisa menggunakan yang namanya demonstrasi kuasa Allah. Dan itu bukan untuk menunjukkan siapa kita. Bukan menunjukkan betapa bahwa kita memang benar yang dipakai Tuhan. Kita benar adalah orang yang Tuhan berikan kuasa. Tetapi seperti yang Elia katakan, bahwa sesungguhnya dia cuma pengen bangsa Israel melihat siapa Allah yang benar. Allah yang sesungguhnya. Dan oleh sebab itu dia berkata, dia mendengar firman Tuhan dan dia lakukan apapun juga. Dan dia tidak pernah ngawur. Dia tidak pernah semaunya sendiri. Dan hari itu dia menantang nabi-nabi Baal. Dan dia menaikkan persembahan petang. Dan kita semua tahu, kita mau lanjut ayat 39 sampai dengan 40. Dikatakan seperti ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Jadi hari itu Elia berperan sebagai jembatan antara bangsa Israel dengan Tuhan. Satu sisi dia berkata kepada Tuhan, kepada bangsa Israel, ini loh Tuhan yang benar, biar engkau melihat ada Tuhan yang benar. Ada nabi-nabi Baal yang kau ikutin, tapi yang Tuhan yang aku sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi dia juga memperhadapkan di hadapan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, kalau engkau ini tidak memberikan roh pertobatan, kalau engkau ini tidak lakukan sesuatu, sekalipun aku berteriak-teriak, sekalipun aku lakukan ini, maka bangsa ini pun tidak bertobat. Karena Elia tahu yang bisa menyentuh, yang bisa membawa pertobatan, yang bisa mencurahkan, yang membuat tiba-tiba mata mereka melihat Tuhan, itu cuman pada waktu Tuhan membuat hati mereka bertobat. Dan hari itu Elia menjadi jembatan untuk sebuah kuasa Allah. Saya pernah mengalami hal ini. Saya pernah pergi ke Mentawai. Dan hari itu ada di satu kota. Hari itu di kota pelabuhan di Mentawai. Dan untuk saya sudah dari Padang, saya harus naik kapal sekitar 13 jam. Saya naik kapal sampai ke sana ke 13 jam. Dan hari itu pada waktu itu di pelabuhan, saya harus menginap di sebuah penginapan yang kecil. Dan hari itu sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya melihat ada begitu banyak roh-roh. Saya melihat begitu banyak orang-orang di depan itu berjudi. Di depan itu orang-orang main perempuan.
Di situ ada begitu banyak yang kotor sekali. Dan yang paling membuat hati saya sakit adalah hari itu saya harus ada dan membuat ibadah. Membuat ibadah di satu gereja. Pada waktu saya datang di gereja itu, tidak ada satu orang pun. Tetapi di depan itu ramai sekali dengan bapak-bapak yang sedang bermain judi. Bermain judi, ngerokok, minum, seperti itu. Dan pada waktu sudah mulai lewat daripada setengah jam, gembalanya mulai keluar dan berkata, ayo bapak-bapak kita mau ibadah dulu. Dan buat saya itu menyakitkan hati saya. Karena mereka tidak menghargai Tuhan. Mereka menginginkan Tuhan. Mereka mentertawakan. Dan itu yang membuat hati saya benar-benar sakit. Dan pada waktu hari itu malam hari saya benar-benar gelisah. Gak bisa tidur karena ada begitu banyak yang namanya perzinahan, dosa. Pada waktu saya mulai jam 4 pagi. Saya buka, saya keluar dari penginapan itu. Saya jalan ke saya mulai meneriakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Biar saya mulai minta ampun untuk setiap dosa. Saya berkata tempat ini adalah dari semua tempat yang ada di Pakistan, satu pulau kecil. Kita tahu di daerah Sumatera Barat itu tetapi hari itu saya bisa rasakan hati Tuhan yang sakit karena melihat umatnya, melihat anak-anaknya. Dan saya berteriak, saya berdoa, saya minta ampun. Kurang lebih 1 jam saya berdoa di dermaga itu. Dan sesudah itu saya kembali ke penginapan. Saya mau siap-siap untuk lanjut perjalanan, pergi ke satu gereja yang berikutnya. Tapi pada waktu saya berjalan, saya dikejar oleh seorang ibu-ibu. Dia berkata, ibu ini pendeta ya, ibu ini dari sana pendeta ya. Dan dia mulai nangis. Dia mulai cerita keluarganya. Dia mulai cerita tentang keluarganya, tentang suaminya, tentang semua yang terjerat dengan perzinahan, dengan judi, keluarganya berselingkuh, dan keluarganya yang kacau balau dan semuanya. Ternyata dia adalah pemilik daripada penginapan itu. Dan dia berkata, Bu, saya tahu. Bahkan saya tahu pendeta-pendeta yang juga setiap kali datang ke tempat ini untuk dengan wanita-wanita minum dan segala sesuatunya. Terus saya mulai berkata, ayo Bu, saya doakan. Singkat cerita, saya berdoa untuk keluarganya yang sakit. Saya berdoa untuk ibu itu. Dan saya mulai ajarin untuk berdoa peperangan yang sederhana. Saya mulai ajarin untuk mengurapin tempat-tempat penginapannya. Saya mulai berdoa. Saya mulai ajarin dia untuk berdoa mengangkat banner. Dan singkat cerita, sesudah itu saya pergi. Tetapi dia tetap kontak dengan saya. Kurang lebih 1-2 bulan kemudian dia berkata, Bu, keluarga saya itu sembuh. Bu, saya melihat mulai Bu, itu semua saya mulai tidak boleh lagi ada minum. Saya mulai tidak boleh lagi ada yang rokok. Tidak boleh ada lagi yang main judi di tempat penginapan saya. Dan saya mulai dibersihkan itu semuanya. Dan yang ajaib, tiba-tiba itu dia entah dapat dana dari mana. Dia dibangun penginapannya menjadi penginapan yang terbesar, menjadi penginapan yang terbaik
Bahkan setiap kali ada kunjungan-kunjungan pejabat, dia selalu menggunakan daripada penginapannya itu. Hari ini kalau kita mau berkata, Tuhan aku mau lihat lawatan, Tuhan aku mau buka gerbang lawatan, mau enggak? Kita ini sungguh-sungguh menjadi, kita mau buat mereka melihat sebuah demonstrasi kuasa Allah. Mungkin engkau ini di tengah kerumunan dan hujan tiba-tiba, dan engkau angkat tangan, engkau berdoa menghentikan hujan. Saya punya banyak cerita. Hari itu di Lampung ada satu desa yang tidak pernah bertobat. Susah sekali. Itu benar-benar garong di tempat itu. Benar-benar orang-orang yang jahat di tempat itu. Gereja tidak pernah bisa menyentuh daerah itu. Tapi ada satu hamba Tuhan, satu penginjil yang tinggal di tempat itu. Dan hari itu apa yang terjadi? Ada seekor kerbau yang sedang mengamuk. Dia nyeruduk, dia marah, dia merusak rumah, merusak ladang. Dan seluruh penduduk ketakutan keluar dari rumah sampai 1 minggu. Karena kerbau itu marah hampir 1 minggu. Sampai satu kali kerbau itu sedang lari dan mengejar penduduk-penduduk itu. Dan ini penginjil ini keluar dari rumah. Dia benar-benar menghadang kerbau itu. Dan dia menunjuk kerbau itu dan berkata, dalam nama Yesus berhenti. Dan tiba-tiba kerbau itu berhenti. Dan itu membuat satu desa, satu kampung itu, tiba-tiba mereka mendengar ada nama Yesus yang bisa menghentikan kerbau. Dan mereka mulai bisa percaya. Mereka mulai menerima orang Kristen. Mereka mulai mau mendengar penginjilan yang dibuat oleh penginjil ini. Seringkali kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan untuk kita bisa membuka gerbang lawatan. Tapi hidup kita malas untuk kita ini menjadikan demonstrasi daripada kuasa Allah. Mungkin ada temanmu yang sedang sakit kanker dan berkata, Tuhan berkata, sembuhkan nak, doakan nak. Tadi seperti tadi yang dikatakan Elia. Elia berkata, Elia mengerjakan semua yang difirmankan Allah. Elia tidak ngawur. Jadi seberapa kalau hari itu Tuhan berkata, doakan temanmu yang kanker. Dan engkau mulai berdoa. Mungkin kau berkata, Tuhan nanti kalau gak sembuh gimana? Nanti kalau ini gimana? Boleh enggak? Hari ini kita mau sama-sama mengerjakan, membuka gerbang lawatan. Dan itu mau enggak kita mulai untuk membuat sebuah demonstrasi kuasa Allah. Yang selanjutnya, mari kita belajar dari wanita Samaria. Kita baca dari Yohanes 4 ayat 14. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ayat yang ke-24. Maaf sebentar, salah buka. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya. Kita lanjutkan ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat.
Hari itu ada seorang wanita Samaria yang memiliki banyak suami dan membuka gerbang lawatan. Hari itu wanita Samaria itu berkata, Tuhan, berikan padaku air yang membuat aku tidak pernah haus lagi. Dan Tuhan berkata, kalau engkau minum dari aku, maka engkau tidak akan pernah haus lagi. Dan itulah yang diubahkan pada waktu dia mulai masuk air yang dari Tuhan. Dia tahu ada kehidupan yang mengalir dari Yesus. Dikatakan dia mulai berubah dari orang yang memiliki banyak suami. Dia mulai bisa mengerti bahwa sungguh yang ada di hadapannya ini adalah Tuhan yang memiliki kehidupan yang sejati. Itulah yang membuat tiba-tiba ada aliran di dalam rohnya. Itu yang membuat ada sebuah kehidupan di dalam rohnya. Dan dia mulai diubahkan dari orang yang punya banyak suami menjadi seorang penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Hari ini untuk kita bisa membuka gerbang lawatan. Pastikan diri kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dua hal ini. Karena Allah itu adalah roh, maka kalau kita mau menyembah Dia, kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bu, menyembah dalam roh dan kebenaran itu bagaimana? Yang pertama, manusia rohmu harus pastikan itu hidup. Bagaimana manusia roh kita itu hidup? Pada waktu manusia roh kita itu bisa clinging, itu bisa nempel, itu bisa mulai satu line, itu bisa mulai nyangkut dengan yang namanya roh Allah sendiri. Saya ini melihat ya, saya tadi memang menegur bahwa hari ini penyembahannya gak ada Tuhan. Saya cari Tuhan dan gak ada Tuhan. Seringkali kita ini bisa menyanyi, kita bisa menaikkan di hadapan Tuhan. Tapi roh kita itu tidak kita tujukan kepada Tuhan. Roh kita tidak satukan kepada Tuhan. Roh kita itu kita tidak pakai untuk menyembah. Tetapi kalau kita mau sekali lagi membuka gerbang lawatan, ayo. Saya tidak mau Bapak Ibu ikut Evenirem, tetapi mulai nanti hari Rabu, Kamis, hari Senin, hari Sabtu, hari-hari yang lainnya, Bapak Ibu tidak bisa praktek di rumah. Bapak Ibu tidak bisa menyembah sendiri di kamar doa. Bapak Ibu tidak bisa lihat open heaven sendiri di kamar doa. Karena tujuan saya tidak pernah bisa menggantikan ibadah Bapak Ibu kepada Tuhan secara pribadi. Tujuan Tuhan dengan Heavenly Realm adalah Tuhan mau menurunkan suasana surga. Tetapi kita ini harus menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Yang pertama itu tadi yang saya ajarkan, menyembah dalam roh. Karena Allah itu roh, maka kita harus menyembahnya dengan roh kita. Roh kita harus ditujukan, harus disatukan, harus tertuju kepada Tuhan. Tetapi yang kedua, kita harus menyembahnya dalam kebenaran. Kita tidak mungkin kita menyembah Tuhan. Hidup kita yang satu sisi, kita tidak melakukan kebenaran. Kita tidak menghidupi kebenaran. Kita tidak melakukan setiap firman Tuhan. Baik itu yang tertulis maupun yang diremakan.
Dan hari itu kita sekali lagi, wanita Samaria itu sesudah dia ketemu dengan air hidup yang membuat dia tidak haus lagi, maka dia mulai diubah hidupnya menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu dia menjadi seorang penyembah dalam roh dan kebenaran, dia pergi, dia kembali ke desanya, dan dia dikatakan dia bersaksi. Semua yang dia dikatakan seperti ini, dia bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kau perbuat. Jadi dia balik ke kampungnya, dia ngomong, ada Tuhan loh, ada orang yang namanya Yesus, dan dia ini cerita semua yang aku perbuat. Aku punya suami dan segala sesuatunya. Dia menyaksikan semua hidupnya yang lama dan yang sudah diubahkan karena sebuah aliran-aliran air hidup itu. Bapak Ibu, hari ini yang pertama, kalau engkau dipenuhi, engkau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, hidupmu ini selalu ingin menceritakan semua yang engkau lewati dengan Tuhanmu. Semua yang engkau alami. Engkau pengen cerita ke teman-temanmu tentang siapa Tuhanmu. Engkau tidak pernah bisa berhenti. Engkau cerita, aku dulu hidupku begini. Aku dulu berzina, aku dulu punya utang segini. Tahu enggak, Tuhan tolong. Karena hari itu aku sudah hampir bunuh diri. Tapi tiba-tiba Tuhan hadir di kamarku. Ada pada waktu sebuah perjumpaan itu membuat engkau penuh dan engkau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran, dan itu akan menceritakan, engkau akan menjadi saksinya. Engkau menceritakan semua kesaksian yang ada di dalam manusia batin dan manusia rohmu. Bapak Ibu, sekali lagi saya cuma mendorong. Saya ini mendengar ada begitu banyak orang bersaksi. Ada begitu banyak orang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi sekali lagi, mungkin engkau bukan pengkhotbah. Mungkin engkau bukan orang yang bisa berkhotbah dengan bagus. Tetapi sekali lagi, di mana ada roh Allah, rohmu menyala-nyala karena ada aliran-aliran air hidup itu. Maka engkau akan didorong menyaksikan kebaikan dan siapa Tuhan. Dan itulah yang membuat dikatakan dibukanya gerbang lawatan. Hari itu waktu wanita Samaria itu kembali ke desanya dan dia bercerita tentang semua yang dia alami, yang dia lewati. Dikatakan apa? Dikatakan seperti ini. Ada begitu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Dan bahkan hari itu wanita Samaria itu berkata, Tuhan, ayo tinggal di tempat ini beberapa hari. Dan yang terjadi lebih banyak lagi pada waktu orang-orang mendengar tentang siapa Yesus yang keluar dari wanita itu. Mereka ini akan mulai percaya tentang Yesus. Dan pada waktu Yesus tinggal di desa itu, di kampung wanita Samaria itu, lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya. Bapak Ibu, sekali lagi untuk membuka gerbang, yang pertama, maukah kita untuk hidup kita hari-hari ini mendemonstrasikan kuasa Allah? Yang kedua, buat kita untuk melihat gerbang lawatan itu terbuka. Mau enggak kita ini sungguh hidup kita berkata, Tuhan, biar ada aliran-aliran air hidup, biar ada kehidupan. Sekali lagi minta perjumpaan dengan Tuhan supaya ada sebuah kehidupan di dalammu. Dan pada waktu itu engkau ayo mulai saksikan semua kebaikan Tuhan. Saksikan semua yang kau alami.
Dan engkau akan lihat orang-orang menjadi percaya. Orang-orang akan mulai berubah. Orang-orang akan mulai mendengar tentang siapa Tuhan. Hari itu saya punya anak dari Bantar Gebang. Dan dia satu kali dia mendatangi saya dan dia berkata, Mama Nita, kenapa Mama Nita kalau berdoa pakai nama Tuhan Yesus? Siapakah Tuhan Yesus itu? Kenapa setiap kali Mama Nita berdoa selalu berkata dalam nama Yesus? Dan hari itu saya cuma berkata, ayo kalau engkau pengen tahu, Ibu cuma bisa doakan kamu. Tapi setiap kali kalau kamu sholat, ayo kamu tanya, kamu bilang, Tuhan aku mau lihat engkau. Tuhan aku mau kenal siapa Tuhan Yesus. Dan 2 hari kemudian anak ini datangi saya. Dia nangis dan tidak bisa berhenti dan dia berkata, Mama Nita, saya sudah tahu siapa Yesus. Saya sudah lihat siapa Yesus. Bagaimana kamu bisa lihat? Saya cuma bisa lihat ada orang mukanya sangat terang. Dan dia berkata, mau ndak kamu ikut aku? Keluargamu akan diubahkan, hidupmu akan diubahkan. Dan anak itu tidak bisa berhenti menangis. Dan anak itu berjumpa dengan Tuhan. Hari ini seberapa kalau engkau bicara dengan orang dan orang mulai tertarik untuk mengenal Tuhan yang kita sembah. Seberapa orang bisa melihat ada api yang menyala di dalam hidupmu. Seberapa orang bisa lihat ada satu kasih yang besar yang itu ada di dalammu. Itu cuman ada pada waktu engkau menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Pada waktu rohmu terhubung dengan Tuhan sendiri. Pada waktu hidupmu melakukan firman Allah. Amin. Mari kita belajar yang terakhir. Saya kemarin masih siapkan beberapa, tapi saya mau bawa ini. Ada satu yang saya pelajari kemarin, bagaimana untuk membuka sebuah gerbang lawatan. Kita mau belajar dari Bani Korah. Mari kita baca dari Mazmur 46 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Mazmur 46 ayat 8 sampai 10. Karena dia mendatangkan kehancuran sekaligus kebangkitan. Dialah yang mengakhiri konflik di seluruh bumi, menghancurkan dan membakar setiap senjata perang. Serahkanlah kekhawatiranmu, diamlah dan hentikan perjuanganmu, maka engkau akan melihat bahwa akulah Tuhan. Akulah Allah di atas segala bangsa, dan aku akan ditinggikan di seluruh bumi. Ya, saya mau kita belajar pagi hari ini. Kita tahu tentang siapa Bani Korah. Bani Korah yang disebut-sebut di Alkitab itu adalah keturunan dari Korah. Yang kita tahu peristiwa di Alkitab dikatakan, dicatat ada peristiwa tentang Korah dan Datan. Di mana itu ada tanah yang menganga, yang terbelah, dan itu menelan mereka. Jadi ini Bani Korah ini, mereka melihat para pendahulunya, keluarga mereka, orang-orang yang lain yang ada terbilang dalam keturunan Korah, Datan, dan mereka melihat bagaimana itu Tuhan murka dan tanah menelan keluarga mereka. Seringkali kalau kita melihat Tuhan bertindak, kita mulai menghindari Tuhan. Kita mulai mengambil jarak dengan Tuhan. Tapi yang saya lihat ini ajaib daripada Bani Korah. Dia melihat bagaimana itu semua yang melawan Musa, semua yang marah itu ditelan. Tetapi hati mereka tetap mencari Tuhan. Hati mereka tetap tidak marah dengan semua yang mereka alami. Hati mereka tetap menyembah kepada Allah.
Makanya kalau kita pelajari di Mazmur 42, itu ada sebuah lagu yang katakan seperti rusa yang rindu airmu. Itulah yang dinyanyikan oleh Bani Korah. Bayangin ya, kalau kita ini aja, kita berdoa pada Tuhan, Tuhan tolongin Tuhan, aku punya hutang Tuhan, aku butuh Tuhan. Dan kalau Tuhan mungkin belum menjawab saja, kita mulai berkata, Tuhan ini tidak adil, Tuhan tidak mendengar, Tuhan, dan kita mulai marah dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Tapi Bani Korah ini melihat sesuatu yang buat saya sangat mengerikan di depan mata mereka. Tetapi dia bisa menyanyikan dan berkata, seperti rusa yang rindu akan sungaimu. Dia tidak pernah curiga, dia tidak pernah mengizinkan kecurigaan itu masuk dan berembus dalam hidupnya. Dia tidak pernah izinkan setiap perkataan-perkataan tipuan dari iblis itu mengkamiri hatinya. Dan dia berkata, aku ini rindu akan sungaimu. Aku ini mati, aku ini seperti rusa yang tidak bisa hidup tanpa sungai. Dan itu menjadi sangat ajaib. Dan hari ini Bani Korah ini berkata, Tuhan sekali lagi dia bersaksi, dia mengatur pujiannya, dia mengatur penyembahannya. Tetapi penyembahan itu bukan cuman mazmur. Penyembahan yang dinaikkan dari Bani Korah itu adalah penyembahan yang keluar dari hati yang remuk. Dari hati yang hancur, dari hati yang keluar pengagungan yang sesungguhnya kepada Allahnya. Sampai dia ini bisa berkata, di tengah engkau Allah yang menghancurkan, tetapi engkau juga Allah yang melawat. Engkau Allah yang membangkitkan, karena aku adalah bukti dari pekerjaanmu. Aku lihat Korah, Datan yang mengalami semua ditelan dengan tanah. Tetapi aku juga lihat bagaimana engkau revive, engkau yang membangkitkan aku, keturunan daripada Korah. Dan dia percaya di dalam setiap segala sesuatu. Dikatakan sekali lagi, Tuhan yang mendatangkan kehancuran, tetapi dia juga sekaligus adalah yang mendatangkan kebangkitan. Saya mempelajari untuk lawatan-lawatan yang terjadi di bangsa demi bangsa. Dan sesungguhnya, kalau saya mau jujur berkata, lawatan demi lawatan itu selalu diawali dengan sebuah kegoncangan. Pada waktu kegoncangan itulah Tuhan akan mulai pakai kegoncangan itu untuk membalikkan semuanya, dan itu menjadi sebuah lawatan yang besar. Hari ini saya mau berkata, di depan mungkin kita akan lihat badai. Kita ini sudah lewatin banyak peristiwa. Ya, sekali lagi, Mahanaim ada, Mahanaim lahir pada waktu terjadi badai Krismon. Dan itulah Mahanaim mulai lahir. Kegerakan demi kegerakan kepada orang miskin mulai lahir pada waktu apa? Terjadi kerusuhan di Indonesia. Tapi bisakah kita ini, kita yang sudah hari ini dilatih berperang, kita dilatih menginjil, kita dilatih mendoakan, kita dilatih doling. Siapkah kita di saat badai itu datang, tetapi kita juga menjadi orang yang akan membawa revival itu ada di tengah-tengah bangsa kita. Mari hari ini waktunya, ini adalah masih minggu-minggu yang namanya minggu Sukot. Hari di mana kita ini ditegakkan.
Hari di mana kita ini sekali lagi kita minta tuaian. Sekali lagi Sukot adalah waktunya untuk mengambil jarahan, mengambil tuaian. Sekali lagi untuk ditegakkan. Mari hari ini pada waktu kita berkata, Tuhan ajarin aku untuk membuka pintu gerbang lawatan. Kita minta Tuhan sekali lagi Roh Kudus. Roh Kudus, di saat nanti ada badai, biar anak-anak Tuhan jadi raja wali yang terbang tinggi. Di tengah badai kita akan jadi bahtera-bahtera, kapal-kapal yang akan menarik orang-orang untuk datang dan diselamatkan. Karena firman Tuhan dikatakan, Dia Tuhan yang membuat kehancuran, tetapi Dia juga Tuhan yang akan membawa revival. Saya rasa firman itu berkata bahwa mungkin Tuhan bukan Tuhan yang membawa kehancuran, tetapi Tuhan mengizinkan badai-badai itu terjadi, tetapi untuk mendatangkan sebuah lawatan. Hari ini sekali lagi untuk menyiapkan dan membuka gerbang lawatan. Saya pagi hari ini masih hari Sukot. Saya minta sungguh bahwa kita akan sekali lagi minta Tuhan ditegakkan, dikuatkan, supaya kita ini bisa dipenuhi dengan Roh-Nya. Kita bisa bersaksi, kita berani mendemonstrasikan kuasa Allah, dan sekali lagi kita tetap tegak berdiri di saat badai itu datang. Supaya apa? Kita akan menjadi agen-agen lawatan, agen-agen revival. Amin. Bapak Ibu, saya cuma mau nanti minta ya, hari-hari ini masih minggu Sukot, sampai hari Minggu nanti itu masih 1 minggu. Dan saya masih setiap kali doa saya masih melihat surga yang terbuka. Hari ini nanti akan diberikan di grup, itu ada template di mana Bapak Ibu bisa tuliskan semua yang Bapak Ibu mau terjadi untuk kota Bapak Ibu, untuk keluarga Bapak Ibu, dan Bapak Ibu akan tulis itu semuanya. Tulis apa yang mau ditetapkan untuk keluarga, apa yang mau ditetapkan untuk kota, untuk bisnismu dan semuanya. Nanti Bapak Ibu boleh kirim ya kepada admin ya, ada Jessica, ada Michelle, ada Ibu Maya ya, dan nanti kami akan stempel dan kami akan kirimkan, kami akan doakan terlebih dahulu dan kami akan kirimkan. Kami tidak pengen hanya ada yang di tempat ini yang menikmati dan segala sesuatunya, tetapi kami mau ajarkan, karena itu yang juga Tuhan ajarkan, untuk menulis mimpi demi mimpi. Itu seperti loh batu yang diukir oleh tangan Tuhan sendiri. Dan itu kita bisa naikkan setiap kali kita doa. Dan itu akan menjadi perjanjian kita, hidup kita, keluarga kita, kota kita, untuk tahun-tahun yang ada di depan. Ya, mari responi. Sekali lagi saya cuma mau berkata, ayo hari ini Sukot dan kita memasuki tahun P-Vav. P itu adalah mulut dan Vav itu adalah patok. Hari ini ayo di Sukot ini ambil kesempatan untuk engkau mematok. Engkau boleh patok. Tuhan itu pada waktu saya berdoa, Tuhan itu berkata, nak, patok. Seberapa yang engkau butuhkan untuk di depan, engkau patok. Seberapa yang engkau mau, engkau boleh patok. Untuk kegerakan, untuk kebutuhan kotamu, untuk semua keamanan. Patok, karena ini adalah tahun patok. Tetapi ini juga tahun P, yang artinya apa? Semua yang kau ucapkan, semua yang kau doakan, itu akan menjadi seperti patok. Itu akan menjadi yang membuat
batas-batas daripada daerahmu, batas-batas dari setiap kuasa Roh Allah bisa bekerja. Jadi selain engkau matok, engkau boleh berdoa, engkau boleh deklarasi. Dan itu kita akan lihat Tuhan genapi. Saya ini selalu ngomong dengan pasukan Jakarta yang memang saya memang pegang ya untuk pasukan Jakarta. Saya berkata begini, lihat hari ini ya beberapa dari pasukan itu ada punya ladang, hari ini bekerja di peternakan ayam dan segala sesuatunya. Saya berkata begini, hari-hari ini kami memberi makan dengan jual nasi murah dan semuanya kami lihat diberikan bertonton ikan ya. Dan saya berkata, lihat ini yang kita dapatkan hari ini adalah semua yang kita sudah deklarasikan 10-15 tahun yang lalu. Dan hari ini kita menikmati dan kita lihat, kita ada di hadapan kita. Tetapi hari ini apa yang kita ucapkan, apa yang kita perkatakan, apa yang kita deklarasikan hari ini, kita akan segera lihat. Kenapa? Karena kita sudah memasuki masa penggenapan. Jadi jangan pernah bosan deklarasi. Jangan pernah bosan berperang. Jangan pernah bosan doling. Karena semua yang ada hari ini Indonesia semuanya. Karena 10 tahun yang lalu kita sudah mengawali dengan doa peperangan. 10 tahun yang lalu kita sudah mengawali dengan menduduki 38 provinsi. Tetapi apa yang hari ini kita kerjakan, kita akan segera melihat kegenapannya. Karena kita sudah memasuki masa penggenapan. Mari saya mau berdoa, saya mau doakan Bapak Ibu. Tapi saya mau ajak kita menyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Dan engkau mungkin yang engkau mengalami banyak hal. Dan engkau tidak bisa seperti Bani Korah. Ada jarak, ada kecurigaan dengan Tuhan. Ada ketakutan. Ada hatimu yang tidak bisa percaya total. Tidak bisa percaya penuh dengan Tuhan, dengan Bapa. Mari pagi hari ini datang. Dan saya akan doakan, Syakara namanya sokororo. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan, hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. mari katakan seperti rusa. Seperti rusa rindu Sungaimu, jiwaku rindu. mari rindukan, mari sekali buka hatimu. Mari datang dan katakan, Bapa, buat aku tidak berjarak dengan Engkau. Buat aku tidak curiga dengan Engkau. Buat sekali lagi di tengah setiap didikan, Engkau Tuhan yang membangkitkan aku. Engkau Tuhan yang revive setiap kekuatanku. Engkau Tuhan yang tidak akan mematahkan setiap sumbu yang terkulai. Engkau tidak akan pernah memadamkan setiap sumbu yang mulai pudar. Syakana rabasya. Mari Tuhan, mari Tuhan, mari Roh Kudus, mari hapuskan
Engkau yang tahu Engkau butuh ditegakkan. Engkau yang tahu mungkin Engkau sedang berjarak. Engkau takut mendekat. Engkau tidak berani percaya. Mari letakkan tanganmu di dada. Letakkan tanganmu di dada. Tuhan, hamba berdoa Tuhan. Mari pulihkan Tuhan, mari pulihkan. Mari pulihkan Engkau kekuatan. Biar Engkau yang jadi kekuatan. Biar Engkau Tuhan, hamba berkata semua Tuhan, semua akar-akar pahit, akar-akar luka, akar-akar curiga, akar-akar ketidakpercayaan, hari ini dicabut di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang membuat jarak dengan Tuhan, hari ini setiap tipuan, semua Tuhan, bisikan demi bisikan yang salah. Karena hamba tahu hamba punya Bapa yang kaya, Bapa yang murah hati, Bapa yang baik. Mari cabut Tuhan, cabut setiap curi, cabut Tuhan. Biar anak-anakmu bisa masuk dalam pelukan, biar anak-anakmu kembali Tuhan. Mari panggil, katakan Yesus. Mari masuk Tuhan, mari sentuh setiap hati. Bagiku Yesus. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi panggil namanya Yesus. Mari Tuhan buat setiap pribadi mulai hari ini mereka mulai membuka gerbang lawatan dengan demonstrasi kuasa-Mu, dengan menjadi saksi dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, dengan menegakkan setiap bulu-bulu yang terkulai. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan. Kami terus mau lihat gerbang lawatan yang terbuka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan Tuhan. Jadi berkat, jadi saksi. Dan mereka akan membuka gerbang-gerbang lawatan. Dalam nama Yesus, amin.